anak di Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang sangat kuat dan berpengaruh. Pada era 1970-an hingga 1980-an, karya-karya sastra anak asli Indonesia seperti majalah Si Kuncung, cerita-cerita Pak Dullah, serta berbagai komik lokal menjadi bacaan favorit anak-anak dan syarat dengan nilai-nilai sastra yang mendidik dan menghibur. Majalah Si Kuncung misalnya adalah majalah anak-anak pertama yang secara resmi diakui pemerintah pada masa Presiden Soeharto. Majalah ini tidak hanya menjadi media edukasi dan budaya, tetapi juga berhasil menjangkau hampir seluruh kota besar di Jawa dan menjadi ikon penting dalam dunia sastra anak Indonesia. Cerita-cerita seperti Akibat Kemalasan Pak Dullah yang dimuat dalam majalah anak-anak Bobo juga menunjukkan bagaimana sastra anak Indonesia mampu menghadirkan kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, penuh humor dan pesan moral yang mudah dipahami oleh anak-anak. Namun, sayangnya, kekuatan sastra anak Indonesia kini mulai memudar dan kurang mendapat perhatian serius. Salah satu penyebab utama adalah dominasi buku-buku terjemahan dari luar negeri yang semakin mendominasi pasar sastra anak. Buku-buku dari karya-karya asing seperti dongeng pada cerita anak yakni cerita Cinderella, Putri Salju, hingga animasi populer seperti Avatar dan Naruto lebih mudah digemari ataupun disukai anak-anak pada intinya. Hal ini menyebabkan karya sastra anak asli Indonesia hampir kehilangan gaungnya dan nyaris hilang dari peredaran dan perhatian pembaca muda. Kita bisa melihat bagaimana cerita-cerita itu membentuk imajinasi anak-anak, mendorong mereka untuk berpikir, bertanya, dan merasakan. Bukan sekedar membaca, tetapi juga mengalami, tumbuh, dan belajar tentang dunia di sekitar mereka melalui lensa sastra. Lingkungan sekolah pun secara tidak langsung turut mendukung dengan adanya perpustakaan kecil yang menyediakan buku-buku lokal ini. Orang tua pun lebih mudah menemukan bacaan yang relevan dengan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan pada anak-anak. Sastra anak kala itu adalah bagian integral dari proses tumbuh kembang anak Indonesia. Sungguh sebuah periode di mana ia berjaya dan meninggalkan jejak yang mendalam. Diperlukan upaya serius untuk menumbuhkan kembali minat baca anak terhadap karya sastra lokal, baik melalui penulisan cerita yang menarik dan relevan dengan kehidupan anak-anak Indonesia, maupun melalui media digital yang kini semakin berkembang. Era digital sebenarnya membuka peluang baru bagi sastra anak Indonesia untuk bangkit kembali dengan format digital yang lebih mudah diakses dan disukai anak-anak. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan karya sastra anak yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai budaya, moral, dan identitas bangsa sejak dini. Dengan begitu, sastra anak Indonesia dapat menjadi jendela dunia imajinasi yang kaya dan sekaligus menjadi media pendidikan karakter yang efektif.